Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqakum min tin thumma qada ajalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Walaupun saat ini kita sedang dilanda yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama corona, tetapi kita tidak boleh mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Tidak boleh mengurangi rasa niat dan keinginan kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi Allah akan menyaring makhluk-makhluk Allah yang bernama manusia untuk mencari hamba-hamba yang benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui dengan virus corona ini. Boleh jadi dengan virus corona ini yang selama ini manusia kelihatannya ahli surga, yang kelihatannya ahli ibadah, yang kelihatannya ahli suci, nampak sudah di corona ini. Siapa yang taat aturan kepada Allah, siapa yang taat aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat aturan pemerintah yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Sudah kita bisa melihat berapa banyak manusia-manusia yang mengingkari ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada pemerintah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan ketaatan ketiga ini. Lebih-lebih lagi nantinya kita semakin kuat. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin istiqomah. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan ajaran kepada manusia dikala lapang dan dikala sempit, dikala berbahaya dan dikala aman. Rasulullah sudah mengetahui, Rasulullah sudah memberikan jalan dan cara bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini Allah mengajari kita tanpa terkecuali, tidak dia orang yang beriman ataupun dia kafir. Allah ajari semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang kesehatan, tentang keselamatan jasmani dan rohani. Ternyata Allah sudah memberikan cara untuk menyehatkan tubuh manusia tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, pandang kulit, apalagi pandang pandangan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 Allah sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia yang merasa manusia dipanggil oleh Allah, wahai seluruh manusia yang hidup di dunia ini,
Kulu mimma fil ard. Makanlah dari makanan yang halal. Kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Apa saja makanan dan minuman yang ada di bumi ini, makanlah oleh kamu, tapi dengan catatan yang halal lagi baik. Yang halal ini yang jelas oleh Allah diperintahkan untuk kita makannya dengan cara agama Islam, dengan cara Al-Quran, dengan cara agama Allah. Mulai praktek kita memakannya, sebelum itu kita mencarinya sudah diawali dengan kata-kata halal. Kalau bahan yang akan kita makan sebelumnya sudah tidak halal, ini akan berbahaya pada diri kita. Makanan yang halal itu mulai dari mencarinya dan memakannya, cara memakannya. Misal, kita mencarinya dengan cara mencuri, merampok, dan merampas. Boleh jadi merampok dengan cara kasar, atau merampok dengan cara yang halus. Merampok uang saudaranya, merampok uang rakyatnya. Apakah ini halal? Makan uangnya kita cari dengan cara berjudi, menjual aurat, menjual ataupun kita mencarinya harta ini dengan cara menyuap, sogok menyogok. Kita ingin jadi apa, menjadi itu, ini, tapi dengan cara kita membeli. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Apakah ini yang dikatakan halal? Karena awalnya tidak halal, maka akhirnya juga tidak halal. Karena kenapa? Ini bakal kita makan. Yang makannya bukan kita sendiri, anak, istri, dan keluarga, teman, saudara kita. Semuanya makan makanan yang haram lantaran kita memperolehnya dengan cara yang tidak halal. Itu dari mencarinya, apalagi cara memakannya. Kita memakannya dengan tangan kiri, tidak membaca basmalah. Dengan cara berdiri, berlari. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka kalau makanan halal ini kita pelihara, kita jaga, kita insya Allah akan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu baik. Syarat yang kedua, makan itu baik. Baik untuk diri manusia. Apa makanan manusia yang sesuai dengan tubuh manusia? Seperti contoh, kita di Indonesia makan nasi. Mungkin di negara Arab itu makan daging, roti, dan sebagainya. Silakan bahan pokoknya sesuai dengan negara masing-masing. Kebiasaan masing-masing, kita kebiasaannya kita makan nasi. Nasi baik. Tapi kalau nasi ini sudah basi juga tidak baik buat kita. Nasi basi, nasi saja dibolehkan kita makan baik untuk kita. Tapi kalau dia sudah, zatnya sudah basi, busuk, itu akan juga merusak badan kita. Ini baik buat kita. Sayuran, buah-buahan, minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik-baik untuk kita minum. Kita makan nasi saja kalau dia keliru, ataupun dia merasa tidak pas lagi untuk kita makan, berbahaya. Apalagi kalau kita makan batu, makan pasir, makan besi,
makan gedung, makan masker, makan kertas, makan alat kantor, makan aspal, makan tembok. Ini berbahaya buat kita, bukan makanan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka makanlah yang baik-baik saja supaya kita sehat. Kenapa kita banyak yang sakit? Karena mungkin makanan kita banyak yang tidak baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyuruh kita makan makanan yang tidak baik ini? Makan makanan yang bukan makanan kita. Siapa yang menyuruh kita? Tidak lain kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan turuti langkah-langkah syaitan. Berarti ketika kita mau memakan makanan yang tidak halal, memakan makanan yang tidak baik buat kita, kita sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Bab innahu lakum aduwwun. Karena sesungguhnya bagi kamu setan itu adalah musuh yang nyata. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi dia jelas musuh kita yang nyata, yang sangat berbahaya buat kita. Boleh jadi penyakit corona ini karena banyak makanan yang tidak halal dan tidak baik. Bukan berarti yang kena corona itu memakan makanan halal yang tidak baik, tetapi akibatnya terimbas. Orang yang baik terkena virus, orang yang soleh terkena virus, lantaran disebabkan oleh orang-orang yang tidak melakukan perintah Allah, tidak mentaati Rasulullah, sehingga muncul penyakit-penyakit yang berbahaya yang menularkan kepada orang lain. Kaum muslimin, hidup ini bukan dipertanggungjawabkan di dunia saja, tetapi di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti Allah akan pertanyakan tentang nikmat-nikmat yang kita dapatkan di dunia ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga tausiah ini bisa mengetuk kita untuk selalu menjaga kearifan, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Insya Allah, Allah akan hapuskan segala dosa dan Allah akan sehatkan kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.